Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, jurus aswaja KW untuk menutupi ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan mereka, menandingi dalil-dalil yang disampaikan oleh ustadz-ustadz sunnah atau channel-channel sunnah yang mereka dengan sinisme mengatakan Wahabi. Maka jurus yang mereka ambil adalah menantang debat. Ya sebenarnya kalau mau dipikir, ya untuk apa melakukan debat? Apakah hasilnya akan berbeda? Ya, debat secara langsung atau respon-merespon, sambut-menyambut, jawab-menjawab melalui media sosial, khususnya melalui YouTube. Dan tentu saja otak yang waras, akal yang sehat akan mengatakan hasilnya sama. Jadi sebenarnya ajakan debat ini ya sama seperti anak-anak yang berbantah-bantah omongan, salah satunya kalah omongan. Nah, lalu dia mengajak berkelahi. Atau ada cara lain yang dilakukan oleh anak-anak ketika kalah berbantah-bantahan, dia mengadu kepada orang tuanya. Ini kan seperti ini sobat-sobat yang dilakukan oleh aswaja KW. Ini karakter mereka. Mereka ingin menutupi kekalahan mereka. Mereka ingin menutupi bahwa yang mereka sampaikan tidak benar. Hujah mereka tidak kuat. Argumentasi mereka mentah, rapuh, mudah dipatahkan. Ya. Kenapa mereka mudah dipatahkan? Ya karena mereka masih menjadi pelaku, pembela, bahkan pendakwah amalan-amalan bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Di sini titik lemahnya. Jadi tidak perlu ya setingkat ulama, ya setingkat kiai, setingkat ustadz, ya untuk bisa mematahkan mereka dalam hal bid'ah. Tidak perlu. Orang yang ilmunya biasa-biasa saja, yang standar, ini dengan mudah mematahkan mereka. Nah, baru-baru ini Ustadz Khalid Basalamah mengalami penolakan di Lubuk Linggau ketika ingin mengisi tablik akbar yang diadakan salah satu masjid di Lubuk Linggau yang menolak ormas NU dan bansernya. Tetapi tentu akhirnya ormas NU dan banser ini gigit jari, kecewa karena tablik akbar tersebut masih berlangsung, bahkan dihadiri oleh pejabat di Lubuk Linggau. Nah, karena penolakan mereka tidak berhasil,
menghentikan tablik akbar yang diisi oleh Ustadz Khalid Basalamah, ya mereka mengambil jurus yang saya katakan di depan tadi, sobat-sobat, menantang debat. Menantang debat, sobat-sobat. Dan mereka tambah kecewa dan tambah gigit jari. Kesal tentunya, sobat-sobat, geram. Karena Ustadz Khalid Basalamah tidak menanggapi tantangan debat mereka, sobat-sobat. Ya bukannya Ustadz Khalid Basalamah takut, ya, bukan. Tetapi berdasarkan pengalaman, debat-debat seperti itu tidak ada gunanya. Karena Aswaja KW bukan mencari kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tetapi mencari pembenaran dari amalan-amalan bid'ah mereka. Ya, kan mereka pernah menjebak, ya, Kiai Haji Idrus Ramli pernah menjebak Ustadz Ali Musri, dijebak, ya, diundang tanpa diberitahu, dipasang kamera dan segala macam, kemudian diajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi akhirnya Kiai Haji Idrus Ramli tidak berani mempublikasikan hasil video rekaman mereka, hasil jebakan mereka, tidak berani. Karena apa yang mereka tanyakan dipatahkan dengan dalil-dalil, dengan hujah. Ya. Jadi maksudnya ingin menjebak, artinya ingin bahwa mereka benar. Ya. Ternyata pada akhirnya begitu kebenaran disampaikan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan ternyata menyalahkan apa yang selama ini mereka amalkan, ya tentu saja mereka seperti terpukul, tertampar wajahnya, dan tidak berani mempublikasikan. Saya pernah di Madura, di Sumenep itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Juga pernah terjadi debat antara Kiai Haji Idrus Ramli dengan Ustadz Piranda dan Ustadz siapa satunya, saya lupa, ya, tentang masalah tahlilan. Dan dalam debat tersebut Kiai Haji Idrus Ramli mengakui tahlilan itu bid'ah mungkarah, bid'ah makruhah, dan akan berpahala bila ada orang yang melarangnya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, soal masalah tahlilan, ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il mungkarah. Enggak tanggung-tanggung, allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan, ya, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan, termasuk bid'ah mungkarah yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Kemudian tentang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Ini dari kitab I'anatul Talibin sendiri, kitab pegangan mereka. Tetapi karena katanya ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau ditentang maka ya mereka akan menentang. Jadi pertimbangannya bukan pertimbangan kebenaran menurut Allah dan Rasulnya, pertimbangan takut kepada manusia. Nah,
Tetapi berikutnya kan justru setelah itu Kiai Haji Idrus Ramli malah menjadi-jadi, ya, diabaikan. Perkataan dia sendiri diabaikan. Dia malah menjadi-jadi, mendakwahkan, memfitnah, ya, yang mereka sebut Wahabi. Nah, jadi dari pertimbangan-pertimbangan ini, ya, Ustadz Khalid Basalamah tidak menghiraukan tantangan debat mereka. Jadi sekali lagi, ya, khususnya kepada Aswaja KW, bukan takut, tetapi itu pekerjaan yang sia-sia, hanya menghabiskan energi, hanya menghabiskan waktu. Karena, ya, niat mereka ingin mengalahkan, ya, niat mereka bukan mencari kebenaran berdasar Al-Quran dan Sunnah Nabi. Saya sendiri mengalami tantangan-tantangan seperti itu. Bahkan sudah 2 kali. Katanya akan datang, pertama akan datang 12 orang menemui saya. Silahkan, katanya saya memilih di antara 12 itu untuk lawan berdebat. Itu dikatakan ketika bulan apa ya, bulan Agustus kalau tidak salah, bahwa mereka akan mulai bergerak bulan September. Kemudian ada lagi, ya, salah satu channel Aswaja Ayam Bakar namanya channelnya itu, sobat-sobat. Katanya dia mengatakan dari kabar kawan-kawan sudah sampai di Lampung. Itu sebulan yang lalu. Dan sampai hari ini tidak ada terbukti. Itu omong kosong. Ya, itu salah satu cara mereka untuk menakut-nakuti, untuk mengintimidasi. Nah, jadi sobat-sobat, menjadi pilihan yang benar, ya, Ustadz Khalid Basalamah tidak menanggapi tantangan debat dari NU Lubuk Linggau. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.